Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ya, kita lanjutkan pembahasan balaghah ya. Untuk bab yang kedua yaitu bab qasr ya. Bab kedua dari ilmu ma'ani ya. Kita tahu kemarin sudah dibahas bahwa ilmu balaghah dibagi tiga, ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Lalu di sini kita masih membahas yang ilmu ma'ani ya. Di sini ilmu ma'ani memang sangat lebar pembahasannya ya, karena di situ kita akan murojaah kembali tentang kaidah nahwu yang sudah dipelajari di minimal nahwu dasar ya, nahwu misalnya mukhtarot atau kitab jurumiyah ya, atau mulakhos. Bagusnya sudah mutkin ya, jika ingin mempelajari balaghah bagusnya sudah sampai membahas mulakhos ya. Kitab mulakhos itu kitab umum yang sering dipakai di ma'had ya, selevel di atas level SMA ya atau aliyah. Nah, itu seharusnya sudah mungkin atau minimal jurumiyah atau mukhtarot ya. Itu kitab-kitab dasar yang wajib atau yang wajib mungkin gitu ya. Wajib mungkin maksudnya sampai benar-benar faham, agar saat mempelajari balaghah ini tidak terlalu berat gitu ya. Kalau sudah paham minimal jurumiyah atau mukhtarot, lebih bagus lagi mulakhos. Ya, jadi ini kita membahas al-qasr di sini ya. Qasr sendiri artinya dalam lugatannya secara bahasa adalah menahan ya, atau al-habs ya, menahan atau membatasi. Ya, jadi ini kalimat pembatasan. Misalnya la ilaha illallah, nanti contohnya ya. La ilaha illallah kita tahu di situ adalah membatasi sesembahan hanyalah Allah gitu kan. Ya. Lalu dari awal di sini wa fihi arba'atu dawabit ya. Al-qasru adalah bab tsani, al-qasru wa fihi arba'atu dawabit, di dalamnya ada 4 kaidah ya, yaitu yang pertama ad-dawabitul awal yaitu al-qasru maknanya ya. Al-qasru adalah maknanya adalah huwa takhsisu syai'in bi syai'in bi thariqin makhsusin ya. Jadi menghususkan sesuatu pada sesuatu dengan torik yang khusus gitu ya. Nah, lalu toriknya apa aja ya? Di sini asyharu turuqil qasri arba'atun ya. Torik atau jalan qasr, mengqasr kalimat atau membatasi makna kalimat itu, yang paling terkenal itu ada 4 di sini. Yang pertama adalah dengan menggunakan an-nafyu wal istisna ya. Jadi di nahwu dasar kita sudah membahas tentang istisna ya. Istisna adalah mansubat ya, isim-isim yang dinasab gitu ya kan. Nah, tapi di sini dikhususkan untuk yang istisna yang ada nafinya depannya ya, yang ada nafinya ya. Jadi kalau istisna kan ada yang kalimat positif sebelumnya atau bisa kalimat negatif. Nah, ini yang kalimat negatif ya sebelum alat istisna. Misalnya la ilaha illallah, di situ kan ada la di situ adalah nafinya ya. Jadi istisna yang pakai nafi ya. Lalu nomor 2 adalah innama ya. Jadi mengqasr dengan alat qasrnya innama. Lalu yang ketiga adalah al-atfu bila au bal au lakin ya. Mengqasrnya dengan alat atof, yaitu dengan huruf la atau bal atau lakin. Lalu yang keempat adalah taqdimu ma haqquhu ta'khir ya, mengawalkan apa-apa yang seharusnya di akhir gitu. Contohnya nanti iya kana budu ya. Iya kana budu di situ
iyakanya di depan na'budu gitu ya. Ya. Lalu di sini saya akan jelaskan dari pembagian 4 ini ya, dari 4 torik ini sekalian saya jelaskan ada tingkatan kekuatannya untuk tingkatan qasrnya ya. Tingkatan qasr yang paling kuat adalah yang pertama yaitu an-nafy wal istisna, lalu nomor 2 adalah innama, nomor 3 itu yang taqdimu ma haqquhu ta'khir ya. Lalu baru tingkatan keempat atau yang agak rendah itu atof dengan la, bal atau lakin. Ya, itu 3 dan 4 kebalik dikit ya untuk tingkatan qasrnya. Baru nanti ada alat-alat qasr lain ya, tapi di sini nanti juga ada dibahas dua lagi ya, yaitu dengan dhamir fasl ya, dan mubtada dan khobar yang ma'rifat ya. Jadi nanti ada 6 bab ya yang akan kita bahas, tapi yang paling terkenal adalah 4 ini ya, karena dia tingkatan kekuatan qasr atau membatasi maknanya itu lebih kuat dari yang lainnya itu ya. Jadi alat-alat qasr itu banyak, tapi yang terkenal adalah 4 ini karena memang dari segi makna itu sangat kuat qasrnya atau membatasinya sangat kuat ya. Lalu berikutnya langsung kita bahas an-nafyu wal istisna ya, pengqasran atau pembatasan dengan nafi dan istisna. Contohnya di sini adalah di surat 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini adalah yang akan dijadikan tema di sini ya. Contoh di sini yaitu la ilaha illallah. Di situ nafiyunya adalah la, lalu istisnanya adalah illah. Ya. Di situ i'rabnya kan kita tahu la ilaha haqqun illallah ya. Itu ada khobar yang dibuang haqqun di situ. Harusnya la ilaha haqqun illallah. Karena la di sini adalah la nafiya lil jinsi ya, yaitu akhwatu inna, teman-temannya inna. Ya makanya di situ ilaha di situ adalah fathah di situ ya, karena i'rabnya sesuai inna ya. La ilaha haqqun. Nah, haqqun itu sebagai khobar yang dibuang atau mahdzuf ya. Lalu illallah, Allahnya di situ adalah sebagai badal dari haqqun gitu ya. Jadi ini artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah gitu ya. Jadi kalau kita kalau nafi, kalau istisna plus nafi ya, atau nafi plus istisna itu maknanya menjadi isbat ya. Kita hilangkan misalnya la sama ilahnya, maka menjadi ilahun Allah atau al-ilah adalah Allah ya. Jadi kan kalau kita hilangkan nafi dan istisnanya, maka kalimat nafi dan istisna ini menjadi isbat ya. Sesembahan itu adalah Allah atau al-ilahu Allah. Itu kalau kita hilangkan la sama ilahnya. Jadi maknanya sama. Cuman bedanya apa? Ya tadi bedanya kalau kita tambahkan la dengan ilah ya, bukan mubtada khobar biasa ya, bukan al-ilahu Allah ya, itu kan mubtada khobar biasa, maknanya sesembahan itu adalah Allah. Nah, tapi kan di situ maknanya belum kuat sekali dengan qasr ya, dengan membatasi yang wajib disembah itu, yang berhak disembah itu hanya Allah gitu kan. Maka dengan adanya nafi dan istisna ini membuat ma'ani ya, membuat dalam ilmu balaghah itu di bab ma'ani ini ya, fungsi ma'ani di sini adalah untuk maknanya menjadi jelas, pembatasan ya, hanya Allah lah yang berhak disembah gitu ya. Itu fungsi dari qasr
an-nafy wal istisna, ya. Jadi membatasi sesembahan hanya Allah saja. Lalu contoh yang kedua di sini ayat surat 6 ayat 57 di situ, inil hukmu illa lillah. Nah, inil hukmu di situ, in di situ, ya. Inil hukmu, ya, di situ, in di situ adalah maknanya bukan jika. Ya, jadi in itu maknanya ada in jika, ada in nafi. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah in nafi. Inil hukmu, artinya sama dengan ma al hukmu illa lillah, ya. Ma al hukmu illa lillah itu semakna dengan in, maknanya ma, artinya tidak ada hukum kecuali milik Allah. Atau sama aja tadi innya kita buang, illanya kita buang, menjadi al hukmu lillah, menetapkan hanya hukum itu hanyalah milik Allah, gitu ya. Jadi dengan adanya in dan ilah di sini mengakibatkan maknanya menjadi qasr, ya, atau membatasi hukum yang wajib kita jalankan adalah hukum Allah, gitu ya. Inil hukmu illa lillah. Ya, itu contoh berikutnya. Kita lihat contoh surat 3 ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, kalau tadi inil hukmu illa lillah berarti al hukmu mubtada, lillahnya adalah khobar, ya, di situ. Lalu berikutnya di situ atau ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah di sini berarti ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, di situ pengkoseran, ya, pembatasan, yaitu tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah saja, ya, hanya Allah saja yang mengetahui takwilnya. Atau kita buang maknya dengan ilahnya menjadi yang mengetahui takwilnya adalah Allah, gitu kan, atau Allah yang mengetahui takwilnya. Maka kalau ditambahkan mak dengan ilah lebih tegas lagi, ya. Hanyalah yang mengetahui takwilnya itu Allah saja, gitu. Atau di sini tidaklah yang mengetahui takwilnya kecuali Allah saja, gitu ya. Jadi namanya al-qasru. Lalu berikutnya dalam nafi dan istisna, ya, di sini harus ada dua syarat, ya, ada maksur dan ada maksur alaih. Maksurnya di sini adalah yang setelah nafi, ya. Misalnya di situ adalah la ilaha illallah tadi, ya. Maka maksurnya adalah yang setelah nafi, berarti la ilaha, ya, atau uluhiyah, ya, di situ. Maksurnya adalah ilahun, ya. Lalu maksur alaihnya adalah yang setelah istisna, Allah berarti, ya. Yaitu cara menentukan maksud dan maksur alaihnya. Ya, maksur itu artinya adalah apa yang dibatasi, itu, ya. Itu namanya maksur. Makanya tadi ilahun, ya. Ilahun adalah maksur, ya, sesembahan. Yang dibatasi itu sesembahan. Lalu maksur alaih adalah yang dibatasi atasnya, ya. Ilallah, Allah di situ, ya. Maka yang dibatasi atasnya adalah Allah, gitu. Ya, itu harus ada dua rukun itu, ya, untuk kalimat qasr dengan nafi wal istisna. Lalu sekarang innama, ya. Innama di sini contohnya yang innama adalah qalu innama nahnu muslihun, ya. Qalu, mereka berkata, siapa? Orang munafik, ya. Kami hanyalah, ya, innama nahnu, kami hanyalah muslihun, orang-orang yang mengadakan perbaikan, gitu, ya. Itu yang dikatakan oleh orang munafik. Nah, di situ dalam qasr dengan innama kita lihat maksurnya atau yang dibatasi adalah yang langsung setelah innama, ya. Di situ kan tadi innama nahnu, berarti nahnu adalah sebagai maksur yang dibatasi.
ya. Lalu maksur alaih atau yang dibatasi atasnya adalah yang akhir, yaitu muslihun, ya. Muslihun adalah maksur alaihnya, ya. Jadi itu jadi dalam qasr itu harus ada dua rukun ini, ya. Maksur dengan maksur alaihnya harus ada, ya. Yang dibatasi, lalu yang dibatasi atasnya itu apa, gitu. Kami hanyalah, gitu kan, kami hanyalah orang-orang yang mengadakan perbaikan, ya. Itu jadi namanya maksur alaih itu yang diakhirkan, ya, untuk kalimat yang dengan innama di sini. Lalu berikutnya adalah qasr dengan atof la, ya. Di sini kita urut aja, nggak apa-apa, ya. Walaupun penjelasan dulu sama ustadz saya itu ada 2 jaman, ya, tentang pembahasan ini, tapi saya persingkat sekali, ya, di YouTube ini, ya, di YouTube saya, karena memang digunakan untuk yang benar-benar sangat pemula, ya, biar nggak pusing, ya, nggak banyak penjelasan, gitu. Ya, di sini atof dengan la, ya. Atof dengan la itu contohnya di sini yas'alu fid darsil mujtahidu la muhmil, ya, lal muhmil. Yang bertanya di pelajaran adalah seorang mujtahid, atau seorang mujtahid itu yang bertanya di pelajaran, bukan muhmil, bukan yang lalai, ya, gitu. Jadi yang bertanya di pelajaran itu seorang mujtahid, bukan orang yang lalai, ya. Di situ kan membatasi, ya, membatasi bahwa yang bertanya pasti seorang mujtahid, gitu, ya. Nah, di sini syarat qasr dengan atof la, yaitu satu, setelah la adalah mufrad, ya. Makanya di situ lal muhmil, ya. Maksud mufrad di sini adalah bukan jumlah, ya, bukan kalimat atau bukan tarkib, ya. Jadi satu kata di sini lal muhmil, gitu. Atau misalnya mudhof ilaih, gitu, ya, boleh idofah, ya. Ya, jadi bukan jumlah, ya. Setelah la bukan jumlah, itu syaratnya. Lalu syarat kedua, tidak didahului oleh nafi atau nahi, ya. Makanya di situ yas'alu fid darsil mujtahid, ya, bukan la yas'alu fid darsi, bukan, ya. Jadi tidak didahului nafi atau nahi, ya. Itu adalah syarat ketentuan dari qasr yang menggunakan atof la, ya. Jadi la di sini atof, ya, huruf-huruf atof, ya. Sebentar saya kasih lihat, ya, huruf atof biar murojaah untuk yang sudah pernah belajar mukhtarat atau jurumiyah, ya. Nah, di sini bisa diperhatikan, ya, ini adalah huruf-huruf atof yang ada di kitab mukhtarat, ya. Ada fa, ada summa, ada au, ada am, ada la, ada lakin, ada bal, ada hatta, ya. Yang jadi pembahasan alat qasr yaitu tadi dengan la, yang f, g, dan h, ya. Dengan la di situ untuk peniadaan, ya. Contohnya di sini nadijal bitihu lal ainab, ya. Yang masak itu bitih, semangka, bukan anggur, ya. Lakin di situ, ya, lakin bukan lakinna. Kalau lakinna itu akhwatu inna, ya. Tapi kalau atof itu lakin, nunnya pakai sukun, ya. Untuk istidrok, artinya tetapi di situ. Ma najaha aliyun lakin akhuhu, ya. Tidaklah Ali itu tidak berhasil, tetapi yang berhasil adalah saudaranya, gitu, ya. Artinya tetapi, ya, lakin. Lalu bal di situ. Nah, bal itu yang kalimat negatif, ya. Jadi bal itu ada yang bal sebelumnya adalah kalimat positif yang artinya bahkan. Ada bal yang artinya adalah tetapi, ya. Jadi bal ada dua arti, ya, bisa bahkan, bisa tetapi,
Kapan pakai tetapi? Kalau sebelumnya adalah kalimat negatif. Contoh, maja'a aliyun bal ibnuhu. Nah, ini artinya tetapi. Ya, tidaklah yang Ali itu tidak datang ya, tetapi anaknya. Ya, jadi yang akan dimasukkan dalam qasr adalah yang kalimat negatif ya, yang maja'a aliyun bal ibnuhu ya. Tapi kalau yang al-burtuqalu hulwun ya baladzidun ini enggak ya, enggak masuk dalam qasr ya. Jadi yang masuk dalam qasr pada bal adalah jika bal tersebut didahului oleh huruf nafi ya, bisa dipahami ya. Jadi alat qasr yang dengan atof itu bisa dengan la, lakin, bal. Ini adalah ringkasan murojaah di mukhtarat. Lalu sedikit untuk tadi ya, saya lupa untuk murojaah juga di kitab mukhtarat tentang istisna. Yang tadi nafi dan istisna ya, bisa dilihat di mukhtarat halaman 97 ya. Di murojaah dulu sebelum belajar balaghah ya. Karena harus mungkin dulu ya tentang pembahasan mustasna ini ya, yaitu mustasna itu ada 3 hukum di situ ya. Wajib nasab jika kalamnya positif ya, jika sebelum ilah itu positif atau enggak ada nafinya maka dia wajib nasab. Lalu nomor 2 boleh nasab atau mengikuti i'rab jika kalamnya negatif ya, dan disebutkan mustasna minhunya, itu harus paham ya. Di situ contoh maqama ahadun illa zaidun, bisa zaidun bisa zaidan. Kalau zaidun dia sebagai badal zaidnya di situ ya. Maqama ahadun, ahadun kan sebagai fa'il. Nah, illa zaidun ya, zaidun adalah badal dari ahadun ya. Tidaklah datang seorang pun kecuali si Zaid. Jadi pembatasan hanya si Zaid doang yang datang gitu. Zaidnya di situ sebagai badal, yaitu harus mungkin ya, kaidah dasar ini. Lalu nomor 3 dibaca menurut jabatannya ya. Jadi setelah ilah di situ dibaca menurut jabatannya atau i'rabnya apabila kalamnya negatif ya, atau manfi dan mustasna minhu tidak disebutkan. Contoh, maqama illa zaidun. Nah, kalau tadi kan disebutkan ahadunnya. Maqama ahadun. Nah, ahadun itu mustasna minhu ya. Mustasna minhu disebutkan yang nomor 2 tadi. Tapi yang nomor 3, maqama illa zaidun, ahadunnya enggak ada ya, dihilangkan atau mustasna minhunya itu tidak dibaca. Atau saya terangkan ya, ini memang pembahasan ilah biasanya itu agak banyak yang harus dimurojaah terus ya, banyak yang kurang paham atau lupa ya. Jadi mustasna ada 3 hukum di situ ya. Yang pertama dia kalau sebelum ilah adalah kalimat positif tanpa nafi maka dia wajib nasab setelah ilahnya ya. Contohnya ya di atas ya, akaltul fawakiha illa tufaha. Nah, tufaha ha di situ fathah wajib ya, karena kalimatnya akaltu fawakiha ya, aku makan buah. Nah, berarti kan bukan aku tidak makan buah, tapi di situ aku makan buah. Kalimatnya positif musbit ya, atau musbat. Di situ maksudnya adalah kalimat positif bukan yang ada nafinya. Nah, yang kedua tadi boleh nasab atau mengikuti i'rab ya. Boleh zaidun ya, boleh zaidan gitu. Maqama ahadun illa zaidan. Nah, zaidan di situ sebagai mustasna. Kalau dia di i'rab fathah boleh, atau boleh zaidun di i'rab dhammah sebagai badal dari ahadun ya. Jadi syaratnya apa? Mustasna minhu disebutkan ya di sini. Ya, kalau mustasna minhu disebutkan lalu kalimatnya negatif, ada ma di sini kan negatif ya. Ini ma ya, negatif, maka dia menjadi di i'rab 2 ya, boleh fathah, boleh mengikuti i'rab
kalimat dalam kalimat tersebut. Ya, karena ahadun di sini fa'il dhammah, maka zaidunnya dhammah, dia badal dari ahadun. Nah, yang ketiga adalah dibaca menurut jabatannya ya. Setelah ilah itu dibaca menurut jabatannya atau i'rabnya. Maqama, tidaklah yang datang. Berarti kan pelaku. Yang datang kan berarti pelaku kan? Siapa gitu kan? Atau ahadun tadi ya. Maqama ahadun tadi kalau disebutkan. Karena di sini tidak disebutkan mustasna minhu-nya ya. Maka di situ harus disesuaikan dengan i'rabnya, karena di situ maqama berarti yang dihilangkan adalah dhammah fa'il, maka di situ zaidnya jadi dhammah. Itu ya, sebagai fa'il. Maqultu ilal haq ya. Di situ apa? Ilal haqqo. Karena di situ kan tidaklah aku berkata apa gitu kan. Yang dihilangkan adalah misalnya maqultu kalaman ya, tidaklah aku berkata perkataan illal haqqo, kecuali kebenarannya. Di situ sebagai maf'ul bih. Ya, jadi ini harus mungkin ya. Tiga pembahasan ini harus mungkin sebelum belajar balaghah. Yang akan dibahas di balaghah untuk nafi adalah yang nomor 2 dan nomor 3, karena dia kalimatnya negatif. Kalau nomor 1 enggak ya, karena dia kalimatnya positif. Ya, nanti ada mustasna dengan ghairo, dengan siwa, ya dengan khola, ada hasya, ya tinggal di murojaah sendiri ya. Ya, ini penting sekali ya untuk murojaah dasar dari kitab Mukhtarat ya. Ya, kita kembali lagi ke tadi atof dengan la ya, pembahasan atof ya. Di situ syarat qasr dengan atof la adalah setelah la adalah harus mufrad bukan jumlah ya. Lalu tidak didahului nafi atau nahi. Itu syarat qasr dengan atof la. Ya, jadi la di situ adalah atof ya. Huruf atof. Lalu dalam qasr dengan la ya, di sini adalah maksurnya adalah ini salah ya. Maksurnya adalah harusnya ini salah ya. Di sini harusnya musnad ilaih ya. Maksurnya adalah musnad ilaih, ini salah cetak ya. Lalu maksur alaih adalah yang sebelum la. Yang sebelum la ini sebenarnya juga kurang tepat, harusnya muqabilu ya. Maksur alaihnya adalah muqabilu ma ba'dala, atau kebalikan dari apa-apa setelah la. Ya, ini yang paling tepat seperti itu ya untuk kalimat maksur alaihnya. Maksur alaihnya adalah untuk qasr dengan la adalah tadi muqabilu ma ba'dala, kebalikan dari apa-apa setelah la. Misalnya mujtahid lawannya muhmil gitu kan, atau misalnya fil bait lawannya fil madrasah misalnya ya. Itu yang dimaksud dengan maksur alaih ya. Jadi maksurnya di sini salah juga. Di sini harusnya maksurnya adalah musnad ilaih, kurang ketik dikit. Maksur alaihnya adalah kebalikan dari apa-apa setelah la, atau di sini yang sebelum la ya, walaupun kurang tepat ya. Kadang tergantung kalimatnya. Kalau yang sebelum la itu tidak tentu sebelum la itu maksur alaih ya. Jadi harus dilihat maknanya. Contohnya fil baiti rajulun, fil baiti rajulun la fil madrasah misalnya ya, di rumah seorang laki-laki ya, bukan di madrasah. Otomatis di situ
sebelum la adalah rojul ya, padahal di situ maksur alaihnya adalah yang sebelum la. Maksudnya kebalikan dari setelah la. Setelah la itu kan fil madrasah, maka lawan dari fil madrasah adalah fil bait. Padahal fil bait tadi kalimatnya di depan, fil bait zaidun misalnya, fil bait zaidun la fil madrasah. Otomatis kalimat maksur alaih adalah yang sebelum la itu kurang tepat, karena tadi yang sebelum la adalah zaid ya. Harusnya muqabilu ma ba'dala, kebalikan dari apa-apa setelah la, karena setelah la itu fil madrasah, maka kebalikannya adalah yang fil bait. Nggak mungkin kebalikannya adalah si zaid ya. Gitu. Jadi disesuaikan dengan makna kalimat. Ya, ini kesalahan sedikit ya di situ untuk penentuan maksur dan maksur alaih pada qasr dengan la. Ya, kita kembali lagi. Ya, itu dibetulin ya. Jadi halaman 17 di situ untuk ketentuan maksur dan maksur alaih yang qasr dengan la, kalimatnya kurang tepat ya. Maksurnya adalah musnad ilaih, maksur alaihnya adalah yang kebalikan dari setelah la. Kebalikan dari setelah la ya, atau muqabilu ma ba'dala. Lalu berikutnya adalah atof dengan bal. Ya, udah selesai tadi ya yang dengan la. Contohnya ada udah tadi ya, yas'alu fidarsi al-mujtahidu lal muhmilu. Ya, kalau qasr dengan bal yaitu bal di sini atof ya. Maka contohnya di sini adalah tidaklah kemuliaan itu dengan harta ya. Ya, tidaklah kemuliaan itu dengan harta, tetapi dengan akhlak ya. Bal bil akhlaqi ya. Ya, di situ maka ya di situ laisa syarafu bil mal ya, bal bil akhlaq ya. Tidaklah kemuliaan itu dengan harta, tetapi dengan bal di sini artinya tetapi ya tadi ya, karena didahului oleh nafi laisa di situ ya, didahului oleh nafi laisa. Makanya tadi kan bal itu kan ada dua makna ya, bisa bahkan, bisa tetapi. Kapan diartikan bahkan? Kalau sebelum bal itu kalimatnya positif. Tapi karena di sini laisa syarafu bil mal, ada laisa artinya tidak ya. Ini adalah yang dipakai di kalimat untuk qasr ya. Harus ada nafi, makanya artinya tetapi ya. Bal di sini artinya tetapi ya. Tidaklah kemuliaan itu dengan harta, tetapi dengan akhlak gitu ya. Jadi bal yang dipakai di sini harus ada nafinya, bisa dengan laisa, bisa dengan ma, bisa dengan la ya. Ya. Lalu atof dengan lakin di sini ya. Kenapa di sini syarat-syarat yang dengan bal itu belum disebutkan? Karena bal dengan lakin itu syaratnya sama nanti ya. Nanti di bawah itu ada penjelasannya. Kita ke atof dengan lakin, contohnya laisa zaidun ghobiyan ya, bal zakiyan ya. Tidaklah si Zaid itu bodoh ya, tetapi cerdas atau pintar ya. Jadi di situ ada laisa, ada nafinya ya. Zaid itu tidak bodoh tetapi pintar ya. Atau laisa Amr bin Najih ya, lakin bakar ya, Abu Bakar ya, gitu ya. Jadi Amr tidaklah berhasil, tetapi si Bakar yang berhasil. Ya, itu adalah atof dengan lakin. Oh maaf, ini salah juga ya. Di sini judulnya lakin, tapi di sini tertulisnya pakai bal ya. Harusnya laisa zaidun gobiyan lakin zakiyan. Ya, itu salah ketik aja ya. Harusnya
pakai lakin bukan bal di situ lah, karena judulnya tentang lakin ya, tapi nggak apa-apa, salah sedikit ya. Ya, sekarang kita ke syarat qasr dengan atof bal dan lakin. Syaratnya adalah setelah bal atau lakin adalah mufrad bukan jumlah. Ya, jadi setelah bal atau lakin adalah mufrad ya, bukan jumlah atau bukan tarkib. Ya, satu kata atau idofah bisa ya. Ya, jadi bentuknya mufrad bukan jumlah atau kalimat ya. Ya, bukan kalimat. Nah, di situ itu syarat pertama. Ya, bal zakiyan. Nah, zakiyan di situ mufrad ya. Bukan tarkib atau bukan jumlah. Atau lakin bakar, atau yang atas tadi bal bil akhlak ya, bil akhlak doang ya, jadi bukan bentuk kalimat. Lalu syarat kedua ya, qasr dengan bal atau lakin adalah harus didahului nafi atau nahi ya, tadi contohnya tadi dengan laisa ya, laisa syarafu bil mal, atau laisa zaidun gobian, atau laisa amr bin najih ya. Maka di situ ada laisa, atau bisa ma, atau bisa la gitu ya. Ya, jadi itu syaratnya kalau mau qasr dengan bal atau lakin. Nah, dalam qasr dengan bal atau lakin itu maksurnya adalah musnad ya. Yang jadi maksur adalah musnad. Lalu maksur alaihnya adalah yang setelah bal atau lakin ya. Maksur alaihnya adalah yang setelah bal atau lakin. Ya, mana contohnya di situ laisa zaidun gobiyan lakin zakiyan, maka di situ maksur alaihnya adalah yang setelah lakin tadi, zakiyan atau bakar atau bil akhlak. Ya, itu adalah maksur alaih ya. Jadi harus hafal mana maksur dan maksur alaihnya. Lalu alat qasr yang keempat di sini adalah taqdimu ma haqquhu ta'khir. Mengawalkan apa-apa yang harusnya diakhirkan. Ya. Contohnya di sini iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu adalah pembatasan atau qasr bahwa yang wajib disembah hanyalah Allah, atau di sini iyyaka hanya ya, bisa diartikan hanya. Hanyalah kepadamu kami menyembah, iyyaka na'budu. Ya, kan bisa na'buduka ya, kalau bukan pembatasan ya. Na'buduka atau na'budubika itu kalau kalimat yang biasa. Tapi karena di sini untuk makna qasr atau pembatasan hanya kepada Allah saja kami menyembah, maka iyakanya atau maf'ul bihnya jadi dibalik di depan, atau taqdimu ma haqquhu ta'khir ya, itu yang dimaksud dari taqdimu ma haqquhu ta'khir. Maf'ul bih iyaka harusnya di belakang ya, dhamir ka-nya, atau maf'ul bihnya harusnya di belakang na'budu ya, na'buduka gitu kan, atau na'budu bika. Tapi di sini diawalkan menjadi iyyaka baru na'budu ya. Jadi pembatasan atau qasr. Ya, insyaallah yang ini paham ya, biasanya di kitab Mukhtarat juga ada ya tentang qasr ini atau pembatasan. Contoh lainnya di sini adalah di ayat surat 3 ayat 122. Di situ wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallah ya. Wa 'alallahnya di sini ditaruh di depan. Padahal kalau yang kalimat biasa yang bukan makna pembatasan, dia kalimatnya bisa di belakang. Misalnya falyatawakkalul mu'minun ya. 'Alallah gitu kan. Maka hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi di sini wa 'alallah yang mengakibatkan maknanya menjadi qasr, membatasi ya, hanya kepada Allah sajalah hendaklah ya kalian itu orang-orang mukmin itu bertawakal ya. Inilah ya gunanya belajar balaghah ya,
Jadi di situ ada makna-makna balaghah, makna-makna hiperbola bahwa hanya kepada Allah saja gitu kan. Kita bertawakal atau mukmin bertawakal gitu ya, atau kita menyembah ya. Ya. Jadi itu makna qasr di sini. Ya, jadi kalau tanpa qasr kan maka bertawakal maka orang mukmin itu bertawakal pada Allah. Tapi kan kurang keren atau kurang tegas gitu ya. Kurang tegas atau kurang penekanan atau kurang apa ya namanya? Ya kurang taukid gitu. Harusnya kan hanya gitu, pakai hanya gitu. Hanya kepada Allah. Nah, itu baru maknanya sempurna ya, untuk apalagi untuk tauhid di sini ya. Hanya kepada Allah kita bertawakal, kita menyembah. La ilaha illallah juga hanya kepada Allah kita menyembah gitu kan. Ya gitu ya. Lalu berikutnya ad-dhabit tsalis arkanuhu isnan ya. Jadi dari tadi sudah membahas ya tentang arkanuhu isnan adalah rukun untuk qasr ini ada dua maksudnya ya, yaitu maksur dengan maksur alaih ya. Jadi ini rukun dari pengqasran. Ada yang dibatasi atau maksur, ada yang maksurun alaih yang dibatasi atasnya gitu ya. Ya ini adalah contoh-contoh latihannya ya. Ya, di situ contohnya iya karena budu tadi ya, maksurnya adalah maksur alaihnya adalah Allah. Di situ iyaka tadi ya. Iyaka berarti kan Allah ya. Lalu maksurnya adalah al-ibadah ya, karena tadi takdimu ma haqqu ta'khir ya. Ya, untuk takdimu ma haqqu ta'khir di situ maksurnya adalah na'budu ya, lalu maksur alaihnya adalah iyaka. Ya. Kita nggak usah bahas ininya ya, latihannya. Kita langsung ke rangkumannya ya. Jadi rangkumannya untuk yang harus kita hafalkan itu maksur alaihnya ya. Misalnya untuk istisna, untuk yang qasr dengan nafi dan istisna itu maksur alaihnya yang mana ya. Jadi untuk qasr nafi dan istisna, maksur alaihnya adalah yang setelah istisna atau setelah ilah ya tadi ya. Gitu. Misalnya la ilaha illallah berarti maksur alaihnya adalah Allah gitu. Itu harus hafal, yang dihafalkan maksur alaihnya aja. Berarti sisanya adalah maksurnya. Ya. Lalu kalau yang pakai innama ya. Kalau innama itu maksur alaihnya adalah yang di belakang ya. Misalnya tadi apa? Atau di sini ada innamas sa'adatu linnajihin. Nah, maksur alaihnya itu yang di belakang ya. Berarti yang linnajihin adalah namanya maksur alaih. Ya, itu untuk qasr dengan innama maksur alaihnya adalah yang di belakang. Jangan sampai mengatakan maksur alaih pada innama adalah khobar, salah ya. Jangan mengatakan maksur alaih pada innama adalah khobarnya, salah ya. Karena nanti kan posisi mubtada khobar kan bisa di akhir, bisa di belakang. Jadi kita nggak boleh ngomongin mubtada khobar, tapi ngomonginnya adalah maksur alaih yang letaknya di belakang, baik dia mubtada, baik dia khobar gitu ya. Karena kan kalau kita ke nahwu dasar kan kita tahu mubtada khobar itu bisa dibolak-balik, kadang di depan, kadang di belakang gitu kan. Maka untuk innama maksur alaih adalah yang di belakang atau yang posisinya di akhir, yaitu di sini contohnya innamas sa'adatu linnajihin, maka linnajihin adalah maksur alaihnya. Lalu kalau yang takdimu ma haqquhu ta'khir ya, yang qasr dengan takdimu ma haqquhu ta'khir, maka maksur alaihnya adalah
yang di awal tadi, makanya iyyaka na'budu di situ. No, iyyaka na'budu maksur alaihnya adalah yang letaknya di depan iyyaka. Makanya di situ ditulis Allah ya. Maksur alaihnya Allah, lalu maksurnya adalah al-ibadah, maksudnya na'budu di situ. Itu ya, itu ringkasan dari di mana letak maksur dan maksur alaih pada nafi dan istisna, pada inama, pada kalimat taqdimu ma haqquhu ta'khir. Yaitu cara menentukan maksur dan maksur alaih. Nah, lalu di sini pembahasan berikutnya adalah untuk qasr sendiri dia ada 4 macam ya. Ada qasr hakiki, ada qasr idofi, ada qasr sifah ala mausuf, ada qasr mausuf ala sifah. Bedanya apa? Kita lihat di sini. Qasr hakiki kita lihat contohnya innamas sa'adatu linnajihin. Hanyalah kebahagiaan itu adalah untuk atau kebahagiaan itu hanyalah untuk orang-orang yang sukses atau najih ya. Gitu. Hanyalah kebahagiaan itu hanya untuk orang-orang yang sukses atau ya, maknanya bahasa Indonesianya seperti itu ya. Kebahagiaan itu hanyalah untuk orang-orang yang sukses. Di situ qasr hakiki adalah maksur tidak keluar dari maksur alaih sama sekali di semua kondisi ya. Ya karena kita tahu ya secara hakikat, secara hakiki atau secara nyata bahwa kebahagiaan itu pasti didapat oleh orang-orang yang berhasil. Nggak mungkin orang gagal itu bahagia, kan nggak mungkin gitu ya, pasti oleh orang-orang yang sukses. Makanya disebut qasr hakiki mutlak gitu ya, maknanya mutlak, benar-benar untuk si najihin doang kebahagiaan itu gitu. Atau la ilaha atau misalnya qasr hakiki pada la ilaha illallah ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah gitu kan. Nah itu qasrnya qasr hakiki, pembatasan yang benar-benar hakikatnya itu hanya kepada Allah. Nggak mungkin kan kita menyembah ke yang lain gitu ya, itu namanya qasr hakiki. Atau misalnya contoh yang lain adalah contoh yang lain untuk qasr idofi ya. Untuk qasr idofi kita lihat dulu agar tahu bedanya. Qasr idofi adalah maksur tidak keluar dari maksur alaih di kondisi tertentu saja. Ya, maksur tidak keluar dari maksur alaih di kondisi tertentu saja. Contohnya di sini innamal alimu Zaidun ya. Hanyalah yang alim itu si Zaid ya. Ya. Hanyalah yang alim itu si Zaid. Jadi benar-benar membatasi yang alim itu si Zaid. Padahal kan di sini hanya kondisi tertentu saja. Mungkin hanya di tempat itu saja ya yang alim itu hanya si Zaid doang. Padahal kan yang alim kita tahu banyak ya. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan ulama yang lain ya. Tapi di sini qasrnya namanya qasr idofi karena secara hakikatnya yang alim itu banyak. Cuman hanya dalam konteks kalimat di situ sesuai dengan kondisi saat mengucapkan. Misalnya di tempat tersebut berkumpul banyak orang. Nah, yang alim itu hanya si Zaid doang di situ. Ya, jadi di kondisi tertentu saja ya gitu. Atau misalnya contohnya yang contohnya yang paling bisa dimengerti itu apa ya? Saya lupa ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi qasr idofi itu hanya kondisi-kondisi tertentu saja. Misalnya Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, gitu kan? Innama bu'istu
liutamimal akhlak gitu ya. Innamal bu'aistu liutamimal akhlak. Itu kan di situ otomatis nabi diutus hanya untuk untuk menyempurnakan akhlak gitu. Padahal kan kita tahu ya, nabi diutus itu untuk bukan untuk menyempurnakan akhlak doang, untuk menyempurnakan akidah ya, untuk semua macam ibadah, semua macam perkara dunia gitu ya. Jadi di situ kondisi tertentu saja ya, tidak mutlak ya, Nabi Muhammad hanya disuruh untuk menyempurnakan akhlak, tapi bisa dakwah-dakwah yang lain gitu ya. Makanya disebut qasr idofi. Tapi kalau qasr hakiki kan benar-benar misalnya innama taufiqi billah, ya hanyalah taufik itu dari Allah. Nah itu kan secara hakikat memang taufik itu hanya dari Allah, nggak mungkin dari orang lain gitu kan. Maka itu namanya qasr hakiki. Atau innama tawakkulu minallah ya, atau iyyaka na'budu ya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah ya, kan benar-benar hakikatnya itu hanya kepada Allah, tidak ada pilihan lain gitu. Tapi kalau nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, bisa akhlak kepada Allah, kepada manusia gitu kan. Ada juga menyempurnakan akidah dan muamalah, semua cakupannya banyak ya. Makanya disebut qasr idofi kalau yang hanya kondisi tertentu saja. Itu ya, bisa dipahami ya. Lalu ada qasr sifat ala mausuf ya, sifat atas mausuf. Mausuf itu kan yang disifati. Nah, namanya mausuf itu biasanya bentuknya orang atau benda gitu ya. Di sini contohnya ma fiddari illa zaidun. Ya, ma fiddari illa zaidun. Di situ berarti artinya tidaklah yang di rumah itu kecuali si Zaid ya. Nah, otomatis di situ namanya qasr sifat ala mausuf. Mengqasrkan sifat, yaitu sifat yang ada di rumah itu ya. Qasrul kauni fiddari ala Zaid ya. Jadi mengqasrkan, membatasi adanya yang di rumah itu atas si Zaid. Berarti kan fiddari ya, jadi kalau ada jar majrur itu dia disebut sifat ya, karena takdirnya adalah mustaqirun fiddari atau kaunuhu fiddari gitu ya. Maka fiddari di sini sebagai sifat. Lalu ala mausuf, mausufnya adalah si Zaid ya. Jadi kalau mausuf itu biasanya orang atau benda ya, sesuai dengan maknanya ya. Tapi kalau jar majrur biasanya pasti dia adalah sifatnya ya. Jadi ini qasr sifat ala mausuf, ma fiddari illa Zaid, karena Zaid pasti dia sebagai mausuf ya, membatasi sifat atas yang disifati gitu ya. Qasrul qauni fiddari ala Zaid gitu. Maka tibun ya, maka tibun illa Zaid ya. Di situ tidaklah katib, di situ penulis ya, tidaklah penulis itu kecuali si Zaid gitu ya. Tidaklah yang menulis itu kecuali si Zaid ya. Berarti kan membatasi kitabah ya, penulisan itu ala Zaid, atas si mausuf atau atas mausuf atau si Zaid doang. Lalu ada qasr mausuf ala sifat, contohnya ma Zaidun illa katibun ya, tidaklah si Zaid itu kecuali seorang penulis ya. Di situ berarti tidaklah si Zaid itu kecuali seorang penulis, berarti kan mensifati ya, atau membatasi si Zaid pada dia hanya seorang penulis doang ya. Jadi bukan muhandis, bukan maridun atau bukan tobibun ya, tapi dia hanya katibun doang gitu. Maka namanya qasr mausuf ala sifah ya, karena katibun itu kan sifat kitabah gitu ya. Kalau Zaid itu pasti mausufnya. Maka
qasru mausuf ala sifat. Ya, itu adalah macam-macam dari qasr ya, ada idofi, hakiki, sifat ala mausuf, mausuf ala sifat. Lalu berikutnya ya memang pembahasan qasr itu sangat harus pelan-pelan sekali ya, terus sering di murojaah, dengarkannya pelan-pelan. Ini saya agak cepat, nanti bisa ya disetting di YouTube-nya dengan versi lambat kan bisa ya, ritme penjelasannya dilambatin ya, misalnya 0,75 ya, harusnya kan 1 ya, harusnya 1 menjadi 0,75 bisa ya. Untuk yang sudah mahir ya sampai 2 kadang ya dicepetin ya. Pintar-pintar kita ya dalam memurojaah ilmu atau mengambil ilmu ya, karena di YouTube itu sangat mudah sekali ya kita mendapatkan ilmu dan banyak itu kan, dan bisa disetting lambat atau cepat ya, saat mendengarkan materinya. Nah, di sini ada torik atau jalan qasr yang kelima, karena kita sudah membahas 4 ya, kita ulangi lagi. Yang nomor 1 adalah nafi dan istisna, nomor 2 adalah dengan inama, nomor 3 qasr dengan atof, la, bal dan lakin ya udah. Lalu yang keempat adalah qasr dengan takdimu ma haqquhu ta'khir, yang contohnya iyyaka na'budu. Ya, kita sudah bahas 4. Sekarang nomor 5 adalah enggak terlalu terkenal ya tentang alat qasr ini, yaitu domirul fasl. Ya, walaupun banyak di Al-Qur'an juga dipakai ya. Domirul fasl adalah domir kata ganti ya. Kita lihat contohnya di sini nih, yaitu alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha huwal. Nah, huwa. Padahal kan udah ada fa innallaha. Sebenarnya tanpa huwa itu sudah cukup. Cuman di sini kenapa memakai huwa? Nah, inilah fungsi ilmu ma'ani di sini. Fungsi ilmu ma'ani di sini. Kalau ada huwa atau domir fasl yang mengulang Allah di sini ya, padahal sudah ada Allahnya kok ditambahin huwa gitu. Berarti dia untuk menguatkan atau untuk mempertegas bahwa di situ ada pembatasan. Fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Ya, berarti maka sesungguhnya Allah itu hanyalah Allah yang maha ghani, maha kaya lagi maha terpuji. Ya, jadi ini untuk membatasi hanya Allah saja. Ya. Kalau tanpa huwa kurang tegas gitu ya. Jadi atau kurang makna pembatasannya itu kurang gitu. Tapi kalau ada huwa lebih hiperbola atau mubalaghah namanya ya. Nah, makanya disebut ilmu balaghah, ya mubalaghah gitu. Lebih gitu, lebih lagi, hanya Allah yang maha kaya ya, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya. Itu kan otomatis kalau diulang lebih taukid gitu ya. Ya, walaupun kalau tanpa huwa bisa fa innallaha al-ghaniyul hamid, ada di belakang ya, ada di sini nih. Nah, ini nih ya, ini contohnya adalah yang alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha. Nah, di sini tanpa huwa di sini ya, tanpa huwa di sini tuh ya. Fa innallaha al-ghaniyul hamidu. Nah, di situ kan yang atas tadi ini mushaf Madinah, tapi yang mushaf Imam Warsh ya, mushaf qiraat Warsh ya. Kalau yang atas itu kan mushaf Usmani ya. Kalau ini adalah mushaf Warsh, itu nggak pakai huwa gitu ya. Jadi itu perbedaan antara mushaf Usmani dengan mushaf Warsh ya. Ini maaf, ini agak berubah-ubah settingannya. Sebentar lagi error.
Ya, kita lanjutkan ya. Jadi kalau ada domir fasal itu menunjukkan qasr, membatasi ya. Maka sesungguhnya Allah itu dialah yang hanya dialah yang maha ghani, maha kaya gitu. Ya, itu perbedaan mushaf Utsmani dengan mushaf Imam Warsh ya. Kalau Imam Warsh itu nggak ada huwanya, nggak ada domir fasalnya. Tapi kalau mushaf Utsmani ada ya, fa innallaha huwal ghaniyyu. Kalau tadi Imam Warsh fa innallaha al-ghaniyyu gitu. Nah, lalu contoh berikutnya adalah di sini yaitu di kalimat wa kalimatullahi hiyal ulya, itu ayat 40 ya, ayat 40 ini. Ya, di situ wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah itu hiya. Diulang ya, kalimat itu kan sudah sempurna sebenarnya, tanpa hiya boleh, bisa. Tapi di sini kenapa pakai hiya adalah untuk pengkoseran di sini, membatasi ya. Dan kalimat Allah hanyalah kalimat Allah, dialah ulia yang paling tinggi ya. Jadi membatasi hanya kalimat Allah lah yang paling tinggi, makanya ditambahkan domir fasal hiya di sini ya. Jadi domir fasal bisa huwa, bisa hiya gitu ya. Ya, lalu kita lihat contoh berikutnya adalah ayat 72, yaitu yang di perkataan qul inna hudallahi huwal huda ya, katakanlah inna hudallahi, sesungguhnya petunjuk Allah itu huwal huda, dialah huda ya, benar-benar petunjuk ya, atau hanya petunjuk Allah lah yang benar-benar petunjuk ya gitu. Atau kalimat qul innal huda hudallah, sama ya, itu ayat 72 dan 7 berapa itu ya. Lalu berikutnya ayat 62-nya di sini yang mana? Kita lihat wa annallaha huwa ya. Biasanya kalau di akhir-akhir ayat ya banyak domir fasal di situ, karena di situ menguatkan hanya Allah saja. Misalnya al-aliyul kabir di sini ya, wa annallaha huwal aliyul kabir ya, dan sesungguhnya hanya Allah lah, dialah yang ali, maha tinggi dan maha besar ya. Itu biasanya memang akhir ayat ya, banyak domir fasal. Lalu ada ayat 30 juga di situ, wa annallaha huwal aliyul kabir, sama ya. Nah, itu adalah pengkoseran dengan domir fasal ya, walaupun alat koser di sini domir fasal ini bukan yang asyhur tadi, bukan yang paling masyhur, karena yang paling masyhur kita udah jelaskan tadi 4 ya. Ya, ini yang kelima adalah dengan domir fasal. Nah, pengkoseran yang keenam yaitu termasuk juga metode koser atau torik koser. Metode itu kan torik ya, yaitu memakrifatkan mubtada dan khobar ya. Ini kita sering dengar ya, Allahus somad. Nah, ini as-somad di situ dimakrifatkan, padahal kan Allah itu mubtada, somad biasanya khobarnya kan biasanya nakiroh ya, Allah somadun ya. Tapi di sini kenapa pakai al? Karena untuk pembatasan ya, Allahus somad gitu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, tempat bergantung ya di situ. Tempat bergantung segala sesuatu ya di situ. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad gitu kan. Maka di situ hanya Allah, hanya kepada Allah lah, atau hanya Allah lah tempat as-somad ya, bergantung segala sesuatu gitu. Jadi untuk pengkoseran, makanya di situ bukan somadun tapi as-somad, al di situ. Nah, ini namanya ma'rifat ya. Ma'rifat, ciri-ciri ma'rifat kan dengan al ya gitu. Atau yang kedua ad-dinu nasihah. Nah, ini juga hadis ya, ad-dinu an-nasihah, bukan nasihatun ya. Agama itu nasihat. Yang biasa kan ad-dinu nasihatun, tapi ini di hadis pakai ma'rifat
an-nasihatu, anna. Di situ pakai al-nasihatu, an-nasihatu. Itu ya. Jadi itu ma'rifat dengan khobarnya. Lalu al-birru husnul khuluqi. Ya. Kebaikan itu adalah husnul khuluqi, ya, akhlak yang baik. Ya, di situ husnul khuluqi pakai al-khuluqnya pakai al, ya. Lalu Zaidun al-alimu. Nah, di situ juga untuk Zaid itu alim, ya. Alimnya di sini benar-benar membatasi hanya si Zaid, ya, alim gitu. Ya, si Zaid itu alim. Dia mungkin maksudnya di sini adalah Zaid adalah seorang yang alim. Bukan bodoh berarti, ya, bukan bodoh, bukan lucu atau bukan apa, tapi dia benar-benar membatasi Zaid itu alim. Ya, qasr dengan memakrifatkan mubtada dan khobar. Ya, lalu berikutnya contoh. Ya, ini ketika seorang penafsir Mu'tazilah, ya, justru sengaja menyelisihi kaidah balaghah demi membela akidahnya. Ya, ini saya tidak terangkan saja karena terlalu detail, terlalu lama untuk pemula, ya. Akan berat, ya. Jadi hanya untuk yang mahir silakan dibaca sendiri Arabnya, bisa dilihat kitabnya di situ, ya. Jadi di sini hanya menerangkan sedikit bahwa penafsir Mu'tazilah justru sengaja menyelisihi kaidah balaghahnya demi membela akidahnya. Ya, itu kita tahu sendiri, ya, akidah Mu'tazilah itu seperti apa. Ya, ini untuk reviewnya, ya. Itu jawabannya, ya. Jadi udah lengkap sekali, ya. Mungkin ini saja, ya, yang bisa saya jelaskan. Jadi untuk al-qasru atau bab al-qasru sudah selesai, ya. Sudah selesai semua dibahas. Semoga bisa dipahami, ya, dan bermanfaat dan berpahala. Kita tutup, ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.